Halo sahabat YouTuber dan Kresnawan, jumpa lagi bersama kita semua, yaitu di kontennya channel Pan Komar. Come back to my this channel Pan Komar. Saya Pan Komar ya, kembali lagi dengan kontennya di channelnya Pan Komar ya. Tolong nggak dipastikan ya, jangan ragu-ragu ya dengan konten-kontennya Pan Komar. Pokoknya di subscribe channelnya Pan Komar ya. Di subscribe, tulisannya sudah di subscribe, itu tandanya sudah mendukung Pan Komar, biar Pan Komar itu lebih semangat lagi ya bikin konten-kontennya yang bisa memberikan pendidikan, pengetahuan, dan hiburan. Kali ini Pan Komar mengangkat tema ya sahabat YouTuber. Perhatikan, inilah 5 tips mudik lebaran naik motor yang aman dan lancar. Mudik menjadi salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mudik merupakan kegiatan pulang kampung untuk masyarakat yang merayakan momen lebarannya bersama keluarga besar. Banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan motor. Salah satunya transportasi yang sering digunakan mudik adalah pesawat, dan mobil dan motor. Nah, di sini mudik menjadikan agenda yang paling banyak dinantikan oleh masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga banyak orang yang menempuh jarak perjalanan yang jauh ya, agar dapat berkumpul dengan keluarga di momen Lebaran Idul Fitri ini. Banyak transportasi yang bisa digunakan, salah satunya ya bisa mobil, bisa pesawat, bisa motor ya. Ini kita menggunakan motor ya. Di sini ada kereta api juga bisa ya, untuk travelnya juga bisa, pesawatnya juga bisa ya. Nah, mungkin salah satu yang ekonomi adalah motor, karena kemarin ada pembatasan COVID ya, pembatasan oleh pemerintah, yaitu akibat pandemi COVID-19. Berikut ini tips yang kita dilakukan untuk pengendara roda 2. Ayo kita simak ya bersama Pan Komar. Satu, menentukan rute perjalanan. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mudik menggunakan sepeda motor adalah menentukan rute mana yang akan kita lalui. Hal ini dilakukan agar pengendara dapat menyiapkan dengan maksimal perlengkapan apa saja yang akan digunakan selama perjalanan. Pastikan juga rute-rute tersebut aman jika dilalui dengan sepeda motor. Tidak kalah penting juga untuk menyiapkan jalur lain agar kita bisa terhindar dari kemacetan. Jalur alternatif juga berguna ketika jalan yang biasa kita lalui dan kita alami penutupan jalan atau on the way ya, satu arah, jadi sehingga perjalanan mudik kita tidak terhambat. Dua, periksa keadaan kendaraan. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan motor sebelum melakukan perjalanan mudik. Misalnya mengganti oli, periksa kondisi mesin, kondisi rodanya, remnya, hingga lampu-lampunya pada motor itu sendiri dan akan kita gunakan.
ketiga, periksa kondisi fisik. Selain kesehatan motor, kita juga perlu melakukan pemeriksaan tubuh sebelum melakukan mudik. Menggunakan motor, pengendara harus dalam keadaan fit ya, sehat jasmani dan rohani ya, agar bisa berkumpul dengan keluarga selamat di perjalanan selama momen lebaran itu sendiri. Tidak hanya saat mudik saja, kita juga perlu memikirkan setelah mudik itulah tetap harus sehat. Jika merasa sudah tidak enak badan, lebih baik kita menunda perjalanan mudik dan memastikan sudah sehat untuk menjaga keamanan selama perjalanan mudik berlangsung. Empat, menggunakan perlengkapan berkendara. Selanjutnya adalah menyiapkan perlengkapan berkendara, misalnya surat-surat tanda kendaraan atau STNK atau surat izin mengemudi atau SIM, khususnya bermotor ataupun SIM C ya, yang masih berlaku. Surat-surat tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Kita hanya untuk mengendara sepeda motor dan juga legal administrasi kendaraan, aman ya saat kita di perjalanan. Selain dokumen yang penting, kita juga perlu menyiapkan perlengkapan lain seperti helm yang sudah teruji atau terdapat logo SNI. Karena helm yang sudah terdapat logo SNI sudah terjamin fungsi sistem pengunci tali pada helm. Lima, bawa barang secukupnya. Tips selanjutnya adalah tidak membawa barang berlebihan. Terkadang hal ini bisa dianggap remeh oleh kita, bahkan tidak dipedulikan ya. Padahal membawa barang yang berlebihan yang tidak sesuai dengan muatan pada motor itu sendiri, maka akan menjadi pemicu kecelakaan. Oleh karena itu, wajib untuk tetap membawa barang yang sesuai dengan anjuran dan sesuai dengan muatan kendaraan untuk menjaga keselamatan saat berkendara, apalagi jika melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor. Demikian 5 tips yang disampaikan oleh Pan Komar. Semoga bermanfaat ya. Walaupun kita berkendara dengan motor, tapi tip-tip ini dilakukan, diikutin, insya Allah akan selamat sampai tujuan. Pokoknya selamat berlebaran di kampung ya. Sampai ketemu lagi di kontennya Pan Komar. Pan Komar undur diri. See you next again. Bye bye.